diucapkan oleh siapapun, oleh orang yang tidak beragama sekalipun, selama itu kebaikan, ambil kebaikan itu. Ustadz, kan saya kan suka nonton anime Ustadz. Ya. Ada Naruto, ada Avatar. Ya. Nah, bisa nggak sih kalau kita mengambil kebaikan-kebaikan dari film ini Ustadz? Seperti di Avatar Ustadz, Ya. Aang kan bisa menguasai 4 elemen Ustadz. Ya. Ada tanah, air, angin, dan api. Ya. Dalam Islam, itu ini sebenarnya apa sih Ustadz? Oh ya. Kata Nabi, al-hikmah dholatul mu'min. Kebaikan, kebijaksanaan itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Ketika kita sebagai orang beriman menemukan kebaikan dimanapun, diucapkan oleh siapapun, oleh orang yang tidak beragama sekalipun, selama itu kebaikan, ambil kebaikan itu. Ya. Jadi kebaikan itu adalah atau hikmah itu adalah sesuatu yang hilang. Jadi dimanapun kita temukan, kita langsung ambil kebaikan itu. Contohnya misalnya ke Avatar tadi ada 4 elemen. Gimana sih kita belajar terhadap 4 elemen yang 4-4-nya adalah makhluk Allah? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah itu posisinya sebagai alas kita berpijak, kita injak, bahkan kita juga bikin pembuang buat buang hajat juga di tanah. Dengan sabarnya dia selalu mengikuti apa yang menjadi titah Tuhannya, menjadi tanah. Hingga kemudian Allah mengangkat derajatnya, tanah itu menjadi bahan dari genteng. Ya. Genteng itu posisinya ada di atas, maka orang yang sabar atas semua ujian dalam hidupnya, dia akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Al-Quran menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu adalah orang yang akan diberikan pahala tanpa batas. Selama dia sabar, selama itulah pahala terus mengalir. Tapi ada juga orang yang selalu bilang, sudah cukup kesabaran saya sampai di sini. Berarti saat itu dia tidak sabar. Kalau dia ngomong, sabar itu ada batasnya. Ya, berarti saat itu dia tidak sabar. Karena sabar itu nggak ada batasnya. Sama seperti pahalanya orang yang sabar itu nggak ada batasnya. Itu pertama. Yang kedua, kita belajar kepada angin. Angin itu adalah simbol kejujuran. Kalau ada tetangga kita masak gulai daging, pasti angin akan membawa aroma sedap gulai itu sampai ke hidung kita. Tidak mungkin di tengah jalan dia memanipulasi aroma yang masuk ke hidung kita adalah aroma bau busuk. Nggak mungkin. Maka kepada angin kita belajar tentang integritas, kejujuran, amanah, bertanggung jawab. Itu angin. Yang ketiga, kita belajar kepada api. Api itu adalah simbol semangat, antusias, energik, optimis, pandangan ke depan, punya progres, punya visi dan misi. Dalam pramuka kan selalu ada simbol api unggun, itu kan semangat. Nah, kepada api kemudian kita belajar tentang al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat, energik, optimis, punya pandangan jauh ke depan, punya visi dan misi. Khair, itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai di hadapan Allah minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah, tidak punya antusias, tidak semangat, tidak energik. Kalau hidup malas-malesan, disuruh ibadah malas-malesan, nggak punya visi misi ke depan, nggak punya cita-cita jadi orang bermanfaat, yang penting hidup mengalir saja, itu tidak dicintai oleh Allah. Tapi orang yang punya visi misi, saya harus bermanfaat, saya harus punya value, harus punya nilai bagi orang lain, itu jauh lebih dicintai. Maka kita belajar kepada api. Yang terakhir, kita belajar kepada air. Sebagaimana hadis yang kita hafal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang punya nilai manfaat bagi orang lain. Air itu dimanapun dan kapanpun kita membutuhkannya. Dalam tubuh kita, komposisi air itu jauh lebih banyak. Maka kita bisa tidak makan 3 hari masih bisa hidup, atau bahkan lebih. Tapi kalau 1 hari saja kita tidak minum, atau bahkan sampai 3 hari, bisa dehidrasi. Dehidrasi itu salah satu faktor kematian. Maka air itu punya nilai manfaat dimanapun dan kapanpun, selama ukurannya juga sesuai dengan ukurannya atau tertakar lah. Karena air yang dengan volume yang sangat besar bisa menghancurkan segalanya, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Tapi kita ambil kebaikan dari air itu adalah dia punya nilai manfaat bagi siapapun. Oke. Jadi tidak masalah kemudian kita suka anime atau kartun atau apapun, selama ada kebaikan, ambil kebaikan itu. Berarti buat kamu yang suka nonton anime, pastikan like video ini dan share video ini ke teman kamu agar kebaikan tidak berhenti di kamu aja.